Gimana kabar kalian hari ini? Ini hari keempat, kalau kemudian ngambil gambar ini hari keempat kalian libur belajar di rumah ya, bukan libur loh ya, belajar di rumah. Gimana rasanya? Enak di sekolah kan? Yeay, pasti enak di sekolah. Tapi nggak apa-apa anak-anak ya. Jadi kita ini benar-benar hari ini nih, saat ini kita itu lagi dapat ujian dari Allah. Orang yang diuji sama Allah artinya derajatnya kan mau dinaikkan. Gitu juga insya Allah mudah-mudahan dengan kita ya. Karena kita sedang diuji, mudah-mudahan nanti setelah kita mendapatkan ujian ini, derajat kita akan diangkat oleh Allah. Bu, kok bisa diangkat? Ya bisa lah. Coba ya, orang itu, kamu kalau mau naik kelas ya kan harus menghadapi ujian dulu kan. Ada PTS, ada PAS. Makanya kenapa Allah ingin menaikkan derajat kita, makanya kita diuji dulu. Kita syukuri aja ya. Masih banyak sekali nikmat Allah yang diberikan kepada kita ya, sampai kita setiap hari bisa berangkat ke sekolah. Insya Allah ini 2 minggu ini kita di off kan, belajar di rumah, tapi tidak perlu berkecil hati. Kita tetap harus bersyukur atas nikmat Allah ya. Kemudian anak-anak, kira-kira kalau pas kalian di rumah saat ini, apa yang kalian lakukan? Ada yang belum mandi? Ya Allah, parah. Ada yang belum sarapan? Pasti sudah sarapan. Sarapan pasti wes ya? Mesti. Saya ngurangi sholat duha. Kamu belum sholat duha kan? Ngaku, bener kan? Pasti ada yang belum sholat duha. Nah, ini anak-anak, tolong dong kesempatan ya. Jadi karena ini waktu kalian di rumah kan panjang banget ya kan, 24 jam kalian full di rumah. Ada yang jalan-jalan? Sungguh keterlaluan. Gak usah jalan-jalan. Bener, kalian harus di rumah karena ini untuk kepentingan kalian sendiri. Mau sehat kan? Nah, kalau kalian mau sehat, ikuti arahan dari Bapak Ibu guru, dari pemerintah. Pemerintah keren coy. Ih. Anak-anak, jadi ya 2 minggu ini manfaatkan bener-bener. Kalau yang biasanya kalian harus jam 6 sudah persiapan, bangun pagi, sarapan, ganti baju, kemudian berangkat sekolah. Waktu yang 2 minggu ini benar-benar manfaatkan dengan keluarga kalian. Coba anak laki-laki bantuin dong ayahnya ya, baik itu bersihin motor atau bersih sepeda kalian, bantuin ayahnya. Begitu juga yang anak perempuan, habis subuh jangan tidur lagi, kesempatan tuh ya, bangun tidur, sholat subuh, ngaji dulu dong. Anak SD Muhammad yang kalau harus gitu. Coba yang diajarin Pak Guru sama guru tuh benar-benar dilaksanakan di rumah. Kalau tiap hari alasannya cepet bu capek, mau berangkat sekolah cepet-cepet, mandinya cepet-cepet, sarapan, nanti kalau terlambat dimarah, nggak ada alasan. Sekarang tidak ada kata terlambat, oke? Jadi bangun tidur, habis sholat subuh, ngaji dulu ya, 5 ayat, 10 ayat, 15 ayat, itu terus ditambah. Insya Allah nanti benar-benar liburan 2 minggu kalian bisa dapat 5 juz, 7 juz, syukur-syukur sudah khatam. Weh, keren kan? Iya, gitulah. Habis itu, anak perempuan, anak laki-laki sama, bantuin orang tuanya di rumah. Coba, kalian ambil hati orang tua kalian ya. Bangun tidur, habis sholat subuh, ngaji, bantu ibunya di dapur yang anak perempuan. Jangan molor lagi loh, kalau molor mamamu siungin nanti bisa gini, gitu kan, keren. Jadi ya, manfaatkan benar-benar kesempatan ini benar-benar di rumah, bukan ke tempat wisata ya, apalagi ke mall atau yang lain. Pokoknya di rumah aja, oke? Baik, ini Bu Guru mau ngajar kok ngomongnya kemana-mana. Ini untuk mengobati kangen Budian sama kamu. Biasanya kalau tiap hari kita ketemu, gini rame kan. Nah, sekarang kamu bisa dengar ramenya Budian. Wih, basi banget Bu gitu ya. Oke, anak-anak, selain bantuin orang tua kalian di rumah, tetap jaga kesehatan cuy ya. Kalau mau sarapan, mau makan apapun, jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan harus pakai sabun, nggak boleh pakai air tok ya, karena itu kumannya tidak akan mati. Jadi kalian harus cuci tangan, pakai sabun, habis itu baru makan. Oke? Habis gitu, ada tugas dari Bapak Ibu guru, silahkan dikerjakan. Jangan sampai ditunda-tunda. Kenapa tidak boleh ditunda-tunda? 1 hari kalian akan menunda, berarti kalian akan menumpuk tugas-tugas. Padahal begitu nanti masuk, insya Allah kalau kita diizinkan oleh Allah ya, keadaan ini lebih baik. Nanti 2 minggu lagi, atau nanti di akhir Maret atau awal April kita bisa ketemu lagi ke sekolah. Nanti Bu Guru, Dian, Bu Leli atau Bu Fatimah langsung akan mereview tugas-tugas kalian ya. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas. Jadi begitu. Oke? Baik. Itu sekedar pembukaan dari Budian. Ini untuk mengobati rasa kangen Budian sama kalian semua. Wih, 2 minggu Budian nggak teriak-teriak di masjid
gadget ya. Yang tidak di rumah orang tua kalian mesti. Ya, sabar-sabar ya ayah bunda, begitulah anak-anak ya. Oke, anak-anakku. Hari ini Budian ingin menjelaskan tematik tema 8 masih sama, subtema 1 dan 2 langsung digabung. Hari ini mupelnya bahasa Indonesia. Kalau berbicara bahasa Indonesia, tentunya kalian sudah hafal di luar kepala. Nggak usah diingatkan lagi, nggak usah dipelajari. Kan sudah sering dapat. Mulai dari kelas 1, 2, 3 sampai ini kelas 5, ya kan, begitu masuk di SDUI langsung dapat pelajaran bahasa Indonesia. Oke. Budian hanya mau mengingatkan, hari ini materi kita yaitu menemukan peristiwa yang terjadi di dalam sebuah teks. Ingat anak-anak, teks atau paragraf atau bacaan. Namanya teks itu dibagi menjadi 2. Apa? Ingat nggak? Teks itu ada apa? Apa? Coba. Yes, benar sekali. Teks fiksi dan non fiksi. Good job, pinter. Pasti kalian anak hebat. Oke, untuk teks fiksi dan ya, teks itu dibagi menjadi 2. Maaf, nanti kalau tulisannya kurang gede dan bisa di zoom ya. Teks itu ada 2. Ada fiksi, kemudian ada non fiksi. Sudah hafal di luar kepala kan? Kalau fiksi itu yang bagaimana? Oke, sip, betul sekali. Yang fiksi itu yang khayalan, nggak nyata, bohongan, gitu ya. Jadi hasil imajinasi pengarang atau penulisnya. Kemudian kalau untuk teks non fiksi artinya teks yang dibuat berdasarkan kenyataan. Pinter, nggak lupa kan? 4 hari nggak sekolah, nggak pergi ke sekolah, nggak lupa kan pelajarannya? Oke, teks fiksi dan non fiksi. Untuk teks fiksi ya contohnya adalah dongeng. Nah, untuk ini kalian juga sudah hafal di luar kepala. Kalau untuk teks fiksi kita akan mengenal yang namanya 2 unsur di dalam sebuah teks atau paragraf. Apa itu? Ya, coba diingat-ingat dulu. Tuh 2, 3 seret jep, pinter. Apa? Hah? Ada 2 unsur apa? Teks fiksi ada 2 unsur, yaitu unsur intrinsik. Maaf ya tulisannya jelek, gak usah ditiru yang bagus-bagusnya aja. Oke. Intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik dan ekstrinsik. Apakah itu intrinsik dan ekstrinsik? Hafal, pasti hafal di luar kepala. Yang lupa tak ingatkan, kurang baik apa coba Budian? Maaf ya. Untuk unsur intrinsik. Ins artinya dari dalam. Jadi unsur yang membangun sebuah cerita itu dari dalam. Ada apa saja coba? Ayo, sebutkan. Unsur intrinsik sebuah cerita. Itu ada apa saja? Oke, tokoh, pinter. Apalagi? Yang kedua, ada tokoh berarti ada penokohan. Oke. Selanjutnya ada alur. Selanjutnya ada latar. Sip. Kemudian ada amanat. Sip. Yang pertama kali ketika mau membuat teks atau membuat sebuah cerita atau sebuah paragraf itu harus menentukan yang pertama kali apa namanya? Bagus. Tema. Ada tema, ada tokoh, penokohan, alur, latar, amanat. Kemudian ada juga nanti kalau di kelas lanjutan, kalau di kelas 5 ini sebagai tambahan ya, walaupun di kelas 5 sudah jarang dikeluarkan, tapi untuk pengetahuan kalian ada namanya sudut pandang. Sudah ingat? Apakah itu tema, tokoh, penokohan, alur, latar, amanat, dan sudut pandang? Pasti masih ingat. Tema itu apa sih? Inti, garis besar, apa ruhnya, intinya yang mau disampaikan di dalam sebuah cerita. Itu namanya tema. Kemudian tokoh, pasti sudah tahu semua tokoh, berarti orangnya. Kemudian penokohan itu apa? Penggambaran watak tokoh. Baik, sebelum kemudian lanjutkan kemana-mana, tokoh itu langsung dibagi aja menjadi 3. Ada apa? Tokoh yang baik namanya protagonis. Pinter. Ya, ada tokoh protagonis yang jahat. Lawannya protagonis berarti tokoh apa? Oke, antagonis. Oke, sip. Setelah itu
udaranya biasanya selalu mengikuti tokoh utama, namanya tokoh tritagonis. Tritagonis, ingat ya, tokoh itu selalu dibagi menjadi 3 ini. Dimanapun kalian menemukan sebuah bacaan fiksi ya, non fiksi, bacaan fiksi pasti ada ini. Kemudian setelah tokoh penokohan ada alur. Nama lainnya alur apa sih? Nama lainnya alur apa coba? Plot. Alur itu bagi menjadi berapa? 3 juga. Oke, alur maju, alur mundur, dan campuran. Sip, sudah ingat kan sampai sini? Kemudian yang keempat latar. Karena ini catat tempatnya nggak cukup ya, dia bawa ke sini seret. Iya, latar dibagi menjadi 3 juga. Latar apa saja? Pasti hafal. Ya, tempat, pinter. Terus apa lagi? Waktu. Kemudian yang terakhir apa? Suasana. Sip. Terus latar. Kemudian selanjutnya ada amanat. Amanat apa anak-anak? Sip. Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Dan yang terakhir, walaupun ini nanti di kelas 5 jarang, tapi nggak apa-apa buat pengetahuan, sudut pandang. Sudut pandang itu apa sih? Cara penulis mendudukan, apa sih namanya, menempatkan dirinya. Dia sebagai apa? Kalau tulisan itu menceritakan misalkan aku pergi ke pasar pada hari Rabu tanggal 18 naik sepeda motor, tiba-tiba di pasar aku ketemu. Jadi itu sudut pandangnya orang per ya, anak. Baik, nah ini ya, ini tulisannya Budian sampai salah loh. Saking semangatnya, masa nulis penokohan ya. Baik, sampai sini insya Allah kalian sudah jelas karena ini sudah diulang terus mulai dari kelas 2, 3, 4, 5. Jadi kan gampang, Budian hanya mengulang gitu ya. Ini untuk unsur intrinsik. Sekarang unsur ekstrinsik. Jadi unsur yang membangun sebuah teks atau sebuah cerita itu dari luar. Kira-kira apa saja? Coba. Tahu nggak? Masa nggak tahu? Apa? Bagus. Cover buku. Terus? Tebal atau jumlah halaman? Penerbit? Tahun? Terbit. Good. Pintar. Ya, walaupun di buku tulis, di buku paket kalian nggak ada, di LKS nggak ada, cuma buat pengetahuan, nggak apa-apa. Semakin banyak pengetahuan, semakin jos. Oke? Nah, ini tadi untuk teks fiksi atau teks imajinasi ya, tidak sesuai kenyataan. Nah, bagaimana Bu kalau untuk teks non fiksi? Ya, kalau di non fiksi nggak ada, nggak mengenal ini. Karena di teks non fiksi itu mengutarakan atau menyampaikan hal-hal yang bersifat sebenarnya kenyataan, sesuai kenyataan. Jadi menulisnya harus sesuai data yang ada. Jadi tidak bisa ambil comot katanya itu nggak bisa. Kalau teks non fiksi ini teks yang dibangun berdasarkan data atau kenyataan di lapangan gitu. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar menemukan peristiwa yang terjadi di dalam sebuah teks. Kalau di subtema 1 itu teksnya fiksi, kemudian kalau di subtema kedua itu pakai non fiksi. Nah, bagaimana caranya untuk mempermudah kita ben penak cah pakai jalan tolnya. Jalan tolnya untuk menemukan peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerita itu bagaimana sih? Mau tahu nggak? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Check it out. Baik ya, jadi menemukan sebuah peristiwa di dalam sebuah teks fiksi itu caranya kemarin di tema 6, 7 sudah pasti ada aslinya. Ada yang tahu barangkali sudah baca-baca buku dulunya ya. Jadi untuk menemukan peristiwa yang terjadi dalam sebuah teks fiksi itu kita dengan cara menjawab ini loh nak, 5W plus 1 H. Apa 5W 1 H? Apa saja? What, who, where, when, dan why. Plus 1 H, ini apa? Oh.
terjadi, ingat Budian ulangi berulang-ulang terus ya, untuk menemukan sebuah peristiwa yang terjadi dalam sebuah teks fiksi. Kayaknya dengan ini, apa sih yang terjadi? Pasti di dalam sebuah teks itu nanti akan menceritakan itu. Apa sebenarnya sedang terjadi? Kemudian siapa? Siapa pelakunya? Gitu ya. Kemudian di mana? Di mana tempat terjadinya? Itu pasti nanti akan dibahas di situ. Kemudian when, kapan kejadian itu berlangsung, dan why, mengapa kejadian itu bisa terjadi. Terus how, bagaimana, ini menentukan bagaimana prosesnya. Biasanya nanti kalau di teks yang penuh itu pasti insya Allah 5W plus 1H ini kejawab semua. Ini berlaku hanya di teks fiksi. Kalau untuk di teks non fiksi biasanya loh ya, biasanya itu tidak keseluruhan ini ada. Kadangkala hanya ini toh, how-nya, caranya itu nggak ada. Kemudian kadangkala ada how-nya, when-nya atau where-nya nggak ada. Tapi sebenarnya intinya kedua-duanya itu sama. Kalau untuk menemukan sebuah peristiwa itu menjawab dengan cara menjawab 5W plus 1H. Nah, kiranya anak-anak ya, kalau Budian hanya menjelaskan gini, kalian masih hanya bisa gambaran aja kan, belum konkret, belum nyata. Kayak apa sih Bu? Nah, nanti kalian bisa buka di buku paket kalian. Di buku paket tematik tema 8, subtema 1, di sana ada sebuah bacaan. Nanti Budian tuliskan di grup WhatsApp kalian ya, biar jelas. Karena takutnya kalau namanya video pasti nanti daripada berulang-ulang, nanti Budian akan tuliskan tugas yang harus kalian kerjakan di grup WhatsApp. Oke? Selamat belajar anak-anakku, tetap jaga kesehatan, jangan lupa ya liburan. Maaf, belajar di rumah ini manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya. Bantu orang tua, olahraga, dan oh ya, satu lagi ini yang paling penting. Bijak bersosmed ya. Jangan sampai keluar kata-kata yang kasar di grup kalian. Dia tahu kok kalian punya grup sendiri sama teman-teman kalian ya. Tolong bijak dalam bersosmed. Ingat, segala sesuatu yang Allah titipkan pada kita ya, indera semuanya ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban sama Allah. Maka dari itu, pesan Budian, ingat, belajar di rumah, jangan lupa sholat, belajar, bijak bersosmed. Jangan lupa yang keempat, olahraga, biar kalian tetap sehat lahir dan batin. Sekian dari Budian, mohon maaf atas segala kesalahan. Sehat-sehat, insya Allah nanti ketemu lagi 2 minggu ke depan. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.